Oke, teman-teman, kembali lagi di Kani Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu dan kalor dan contoh soalnya. Ini dasar-dasarnya dulu saja, kayak semacam rumusnya yang perlu dihafalkan. Pertama saya akan memberitahu apa itu suhu dan kalor. Suhu itu memperlihatkan suatu derajat panas suatu benda, atau mudahnya semakin tinggi suhu benda, maka yang terjadi maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Pada tiap-tiap atom dalam benda itu masing-masing maupun gerak pada lokasi getaran, makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi juga suhu benda tersebut. Nah, biasanya kalau di soal itu ada 4 derajat yang sering dipakai, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini perbandingannya. Jadi kalau kalian mau mengubah suhu dari Celsius ke Reaumur, ya pertama kalian bagi dulu dengan yang suhu pembanding awalnya, terus dikalikan dengan suhu yang pengen kalian jadiin. Jadi kalau misalnya dari Celsius ke Reaumur, ya berapa derajat Celsius dikali 4/5. Kalau mau diubah ke Fahrenheit, dari Celsius bisa ditulis 9/5 dikali suhu Celsiusnya, kemudian ditambahin 32. Kalau Kelvin tambahin 273, ininya 5. Kemudian kalor itu adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Kalor memiliki satuan internasional joule, dan yang satu lagi kalori. 1 kalori itu bisa disederhanakan menjadi 4,2 joule. Kemudian kita akan berlanjut ke suhu. Seperti yang saya sudah tulis, ini perbandingan gampangnya ya. Nah, biasanya soal-soal yang paling sering keluar tuh yang kayak termometer ini. Biasanya kalian akan dikasih salah satu termometer seperti Celsius. Terus kalian dikasih tahu titik didih dari Celsius dan titik beku dari Celsius. Nah, kalian juga dikasih tahu kayak semacam terus kalian nanti dikasih satu termometer lain yang titik didihnya sama titik bawahnya biasanya udah dikasih tahu. Kemudian kalian misalnya di sini 30 derajat Celsius. Terus kalian suruh mencari berapa sih kalau misalnya 30 derajat Celsius di Celsius, kalau diubah ke termometer kita tuh berapa derajatnya. Nah, biasanya gitu. Rumusnya gampang aja. Rumusnya itu TX ini mohon maaf ada perbedaan rumus, agak susah dimengerti. Lebih baik kita pakai rumus yang ini aja. Jadi pertama kalian kalian kan T1 kalian pertama tahu ambil yang sudah diketahui Celsius, terus kemudian yang pengen dicari di termometer lain T1 kan 30 derajat, masukin, dikurangin titik bawahnya atau titik bekunya 0 per TA titik atasnya 100 dikurangin titik bekunya 0 juga, sama dengan TX. TX ini yang tadi saya bilang kalau misalnya 30 derajat di Celsius berapa sih di X ini. Nah, TX nya kita belum tahu, dikurangin titik bekunya 5 cm per 30 cm min 5 cm. Kemudian disederhanain jadi ini 3/10 sama dengan TX min 5 per 25. Kemudian tinggal ininya pindah ruas jadi 25 kali 3 dibagi 10 jadi 75/10 sama dengan TX min 5. Jadi TX didapatkan 12,5. Ini salah satu contoh gampangnya ya untuk soal suhu. Biasanya soalnya ini kayak begini, tapi dikembangkan lagi. Ini saya cuma membahas dasar-dasarnya dulu saja. Kemudian kita berlanjut ke kalor. Kalor ada beberapa rumus yang kalian harus hafalin. Pertama ini rumus
dimengerti maksudnya ya. Kalau sedia kali juga nggak apa-apa. Ini ada Q sama dengan MC delta T, di mana Q itu energi, kalor yang dibutuhkan, semacam ya kalor pokoknya. C itu kalor jenis, ini tetapan ya, jadi sudah dari sononya biasanya sudah dikasih tahu, atau biasanya kalian malah nyari ininya. Kemudian massa M, dan delta T itu perubahan suhu. Sedangkan ini biasanya ini dipakai untuk mencari berapa sih kalor yang dibutuhkan dari suhu awal menjadi suhu lainnya. Dan kalau ini Q sama dengan ml itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suatu wujud benda. Misalnya dari es jadi cair, kita pakai rumusnya ini. Kemudian untuk ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu kalau nggak salah berapa kalor yang dibutuhkan untuk banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk suatu benda untuk naik suhunya sebanyak 1 derajat. Kemudian ada asas Black. Asas Black itu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini Q-nya ini rumusnya seperti ini. Nah, contoh soal. Ini saya contoh soalnya baru yang mudah dulu ya, karena ini membahas dasar-dasarnya dulu. Ini kita disuruh menghitung berapa kalor yang dibutuhkan agar benda itu bisa dari A sampai ke D, bisa naik dari min 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, di sini ada perubahan bentuk ya. Ini kalau ini bendanya saya lupa tulis, ini air ya. Jadi awalnya ini kan es, terus dari es berubah menjadi air. Nah, rumusnya sebentar. Ini tadi soalnya ini ya. Soalnya seperti ini. Jadi kita dari A sampai D, berarti kita hitung dari A sampai B dulu ya. Jadi A sampai B, Q AB sama dengan MC delta T. Jadi M1 4200, delta T-nya berapa? Kan ini dari min 10 jadi 0. Jadi perubahan suhunya tuh ada 10. Jadi 42.000 joule. Kemudian Q BC, B ke C. Nah, ini dia berubah bentuk dari es menjadi cair. Biasanya ditandai dengan landai gini, dari B sampai C. Nah, kita pakai rumus Q BC sama dengan M dikali L. Nah, M itu 1, dan L ini 3,36 kali 4. 5 itu 336.000 ya. Jadinya 336.000 joule. Kemudian dari C ke D kita bisa hitung dengan MC delta T juga. M-nya kan 1, C-nya 4200, dan delta T-nya ini awalnya 0, terus jadi 10 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya 10 derajat Celcius. Maka didapatkan 42.000 joule. Nah, untuk totalnya dari A sampai D kita tinggal tambahin aja. Jadinya 420.000 joule atau 420 kJ. Kemudian kita juga disuruh menghitung kapasitas kalor. Nah, ini massa bendanya 1 kilo ya, saya lupa kasih tahu. Kapasitas kalor benda tadi kita bisa lihat C sama dengan M dikali C. M tadi massa dan C itu adalah kalor jenis. Maka tadi massanya 1 kilo dan kalor jenisnya 4200. Maka didapatkan 4200 kapasitas kalornya. Kemudian beralih ke soal berikutnya mengenai asas Black. Di dalam suatu bejana besi bermassa 200 gram terdapat 100 gram minyak bersuhu 200 derajat Celcius. Di dalam bejana dimasukkan 50 gram besi bersuhu 75 derajat Celcius. Bila suhu bejana naik 5 derajat Celcius dan kalor jenis minyak dikasih tahu 0,43 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis besi adalah, nah, kita implementasikan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas, yang melepas itu siapa? Yang melepas itu adalah benda yang kalau kalian punya benda yang lebih panas dan benda yang lebih dingin, pasti itu kalau kalian campurin, pasti yang melepas itu yang suhunya lebih besar dan yang menerima itu suhunya lebih kecil.
Nah, suhu kesetimbangannya berapa? Nah, kita bisa lihat bahwa suhu bejana naik 5 derajat Celcius. Nah, karena minyak itu di dalam bejana, jadi sesuai thermal, jadi minyak juga mengalami kenaikan yang sama, jadi 5 derajat Celcius juga. Maka kita tulis di sini MC delta T 50 dikali C. Tadi suhu kesetimbangannya berapa? Kan minyak mengalami kenaikan yang sama dengan bejana. Jadi 20 jadi 25. Nah, delta T itu perubahan suhu. Kan awalnya besinya bersuhu 75 derajat Celcius. Karena dia dicampurin dengan minyak dan bejana itu, maka dia mengalami penurunan suhu. Nah, penurunan suhu itu kan dari 75 ke suhu kesetimbangan. Jadinya penurunan suhunya 50 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk kemudian bejana besi 200 gram, 200, terus dikali C, ini C besi kita belum tahu ya, C, dan delta T-nya tadi 5 derajat Celcius. Kemudian untuk minyaknya kan masanya 100 gram dikaliin dengan kalori jenisnya 0,43 kalori per gram derajat Celcius dikalikan dengan kenaikan suhunya. Tadi kan saya udah jelasin kenaikan suhunya sama dengan bejana karena minyak di dalamnya 5 derajat Celcius ya. Jadi 2500 dikali kalori jenisnya, kalori jenis besi sama dengan 1000 dikali kalori jenis besi ditambah 215. Kemudian pindah ruas jadi 1500 C sama dengan 215. Maka kita bisa dapat kalori jenis besi itu 215 dibagi 1500. Jadinya 0,143 kalori per gram derajat Celcius. Oke, berlanjut ke berikutnya. Pemuaian dan perpindahan kalor. Nah, untuk pemuaian kita ada 3 rumus, yaitu muai panjang, muai volume, dan muai luas. Sebenarnya rumusnya ini hampir-hampir sama ya, tapi cuma diganti kayak variabelnya aja. Kalau ini misalnya panjang akhir LT sama dengan panjang awal LO ditambahin LO dikali 1 ditambahin dengan alpha delta T. Nah, ini kalau kita kaliin kita bisa tulis LT sama dengan LO ditambah delta L. Nah, muai volume juga sama, tapi ini bedanya ya ini kan alpha, ini gamma. Jadi koefisiennya itu berbeda. Jadi ya cara ngerjainnya juga sebenarnya cara ngerjainnya sama, tapi ya angkanya aja berbeda. Sebenarnya sama, ini tinggal dilihat aja ya. Kalau dalam sini ada contoh soal. Contoh soal ini kebetulan pertambahan panjang. Sebatang logam dipanaskan sehingga suhunya 80 derajat Celcius. Panjangnya menjadi 115 cm. Nah, 115 cm itu adalah panjang akhir ya. Jika koefisien muai panjang logam ini koefisien muai itu alfa ya, dan suhu mula-mula logam 30 derajat Celcius, maka panjang mula-mula logam adalah, nah kita masukin dulu rumusnya kayak gini ya, terus kita sederhanain jadi kayak gini ya. Terus kita tulis kan panjang akhirnya 115 sama dengan LO dikaliin 1 plus tadi alfanya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 dikaliin dengan perbedaan suhu tadi kan 30 jadi 80, jadi perubahannya 50. Kemudian tinggal 115 sama dengan LO dikaliin 1 tambah 150 kali 10 pangkat 3 10 pangkat min 3, maka 115 sama dengan LO dikaliin 1 plus 0,15. Jadi 115 sama dengan LO kali 1,15, dan LO pindah ruas jadi 100 cm. Jadi panjang awal logamnya itu 100 cm. Kemudian untuk perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 jenisnya ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu rumusnya bisa dilihat seperti ini. H atau daya atau watt ya. Sama dengan Q per T. Q per T itu kan rumus daya ya. Energi dibagi waktu. Sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, K ini adalah koefisien konduksi termal. Ini tetapan yang udah dikasih. A itu adalah luas penampang batang. Delta T itu adalah perubahan suhunya. Dan L itu adalah panjang batang. Nah, kalau bisa diturunin jadi Q sama dengan ini, rumusnya ya, T itu waktunya. Jadi bisa dilihat
Oke, selanjutnya ada rumus konveksi. Konveksi itu rumusnya Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H itu tetapan konveksi, A itu adalah luas penampang batang, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Kemudian ada rumus ketiga, yaitu rumus radiasi. Ini didapat dari Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. T itu adalah temperatur mutlak, A itu luas, E itu densitas, itu angkanya itu value-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi kayak semacam kayak elastisitas lah. Tapi ini mengenai tentang radiasi. Dan sigma itu tetapan mutlak ya. Terus ada satu rumus yang biasa dipakai, itu Q per T batang 1. Ini untuk konduksi ya. Q per T batang 1 sama dengan Q per T batang kedua untuk konduksi. Nah, ini ada contoh soal. Batang logam yang sama ukurannya tetapi terbuat dari logam yang berbeda digabung seperti gambar di ini. Jika konduktivitas termal logam 1 sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam 2, maka suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, berarti suhu di sini ya. Tadi konduktivitas termal itu yang K, jadinya begitu. Maka tadi kan karena ini kan konduktivitas ya, karena ini panas itu dialirkan melalui media logam ya. Jadi karena konduksi itu sebenarnya adalah perpindahan panas secara merambat. Artinya panas merambat melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Jadi perantaranya tadi kan ini si logam ya. Sedangkan kalau konveksi itu sendiri itu perpindahan panas yang mengalir. Artinya perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan zat perantara. Ini kalau nggak salah konveksi itu bisa kita lihat dengan adanya terjadinya angin darat dan angin laut, di mana panasnya itu berpindah disertai dengan zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ini biasanya kita bisa lihat kalau kita di api unggun kan, kita bisa merasakan panas apinya tanpa menyentuh, karena itu memiliki energi radiasi ya, makanya kita bisa merasakan. Kalau bisa dilihat juga dari dari matahari, dan yang panasnya yang panasnya itu merambat ke bumi juga. Kemudian ini ada soal tadi, kita lanjut ke soal lagi. Karena tadi dikasih tahu bahwa ukurannya sama, maka kita nggak usah peduliin A dan L-nya. Jadi kita cuma K dikali delta T, karena ini semacam udah dicoret lah. Jadi K1 dikali T1 min T2 sama dengan K2 dikali T1 min T2. Yang K1 tadi 4 kali yang kedua, berarti 4K dikali 50 min T sama dengan K dikali T min 0. Karena ini 50 sama 0 dapat dari mana? Nah, karena di sini kan dia berpindah dari 50 derajat ke sini, berarti kan ini ada suhu di mana gabungan keduanya, berarti 50 kan dia panasnya merambat dari sini ke sini, jadi ada suhu pada sambungan kedua itu lebih kecil dari 50 karena dia ada di sini, dan kalau 0 karena dia merambat dari yang ke panas ke yang lebih, karena tadi seperti asas Black ya, kalau yang lebih panas tuh pasti memberi, jadinya 50 min T dia memberi panas, dan ini yang panasnya dia suhunya lebih rendah, maka dia akan menerima, maka dia T min 0. Maka bisa kita cari K-nya, bisa kita coret
4 dikali 50 min T, 200 min 4T sama dengan T min 0. Berarti 200 sama dengan T plus 4T. Jadi 200 sama dengan 5T, dan T sama dengan 200 per 5, didapat T-nya 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya B. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan tutor saya. Ini baru dasar saja. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa lihat video yang pembahasan soal-soal yang sudah dibuat oleh teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.